Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsilo Fabian Riki dari SD Negeri 7 Lawang. Saya ingin membacakan cerita para detektif mungil. Pada suatu hari yang dingin, keluarga mungil sedang memandangi salju turun di luar jendela. Si kumbang kedinginan, kata Bu. Saat seluruh keluarga berkumpul bersama-sama, seandainya kita bisa pergi ke tempat yang lebih hangat. Aku ingin tahu di mana tempat yang paling panas di dunia, tanya Oli. Lalu Tika mengajukan sebuah pertanyaan besar. Apakah suhu di inti bumi itu panas? Tentu saja, kata Oli. Bagaimana kamu bisa tahu? Tika cepat-cepat bertanya. Kamu belum pernah ke sana. Tidak seorang pun pernah ke sana. Sepertinya ini tugas para detektif mungil, ujar ibu. Mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Jadi para detektif mungil memanjat rak buku. Ibu pun memilih buku berjudul Perjalanan ke Dalam Inti Bumi. Mereka mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Mereka pun melompat tepat di atas kerak bumi. Mereka terus bergerak, turun melewati lapisan-lapisan lumpur. Mungkin kita akan menemukan harta karun dalam perjalanan, ujar Tika. Benar saja. Di tanah sekitar mereka terlihat ada kilatan logam, koin, cangkir, dan pedang-pedang patah. Wah, seru Oli bersemangat. Karena dia menyukai sejarah. Kita seperti kembali ke masa lalu. Aku ingin tahu siapa pemilik semua benda ini. Oli meminjam sekop Tika untuk menggali salah satu koin. Koin ini bisa kupakai sebagai piring makanku, kata Oli, sambil mengagumi dirinya sendiri pada permukaan koin yang menangkap dan berpura-pura menjadi bajak laut dari zaman dahulu. Lebih jauh lagi, mereka menemukan rangka tulang dan fosil teluk dinosaurus yang hidup jutaan tahun yang lalu. Wah, seru Tika yang sangat menyukai dinosaurus. Aku akan mengambil teluk Tyrannosaurus ini untuk melihat apakah telurnya menetas. Kemudian, keluarga detektif mungil turun ke bawah. Semakin lama semakin dalam. Wah, seru ibu yang menyukai sejarah alam. Cacing ini disebut cacing gelang. Betapa menakjubkan melihat hewan-hewan seperti ini bisa hidup sejauh ini dalam inti bumi. Dengan berhati-hati, ibu menyimpan cacing kecil itu ke dalam tasnya untuk diteliti di rumah nanti. Mereka pun turun semakin jauh ke bawah. Wah, cerita berlian. Sejauh mata memandang, Bo dapat melihat berlian-berlian indah berkilauan. Berlian-berlian itu bentuknya seperti gunung-gunung terbalik. Bo menggali salah satu berlian dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Kemudian, benang merah mereka turun semakin jauh ke dalam inti bumi. Manusia manapun belum pernah mencapai tempat itu. Suhunya semakin panas saat mereka melewati sebuah sungai besi untuk menuju inti bumi. Bagian inti luar sebagian besar terdiri dari besi cair yang mengalir seperti sungai lahar. Inti bumi itu sendiri berwarna putih, panas, dan padat. Ukurannya sebesar 3/4 bulan. Saya memeriksa termometernya dengan bersemangat. Ini bukan hanya tempat terpanas di bumi, suhunya juga sepanas permukaan matahari. Untunglah kita terlindungi dari panasnya inti bumi karena kita hanya berada dalam buku. Meski begitu, ayah harus menyeka alisnya. Si kumbang ingin pulang sekarang, ujar Bo dengan gugup. Dia melihat gelombang lumpur yang berapi-api sekeliling mereka. Para detektif mungil dengan kuat menarik benang merah di pinggang mereka 3 kali. Mereka pun ditarik ke atas, terus naik melewati banyak lapisan bumi. Mereka berhasil kembali dan disambut oleh sejuknya rak buku mereka sendiri. Sekarang keluarga mungil menjadi hangat dan bahagia.